Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruzaki Barat Firdaus dengan 214.080. Di sini akan menjawab kuis 2H. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan rukun syarat dan ketentuan gadai syariah. Yang pertama, adapun rukun pegadaian syariah yaitu yang pertama adalah adanya ar-rohin, yaitu yang menggadaikan. Yang kedua adanya al-murtahin, yaitu penerima gadai. Yang ketiga adanya al-marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang keempat adanya al-marhun bih, yaitu utang. Dan yang kelima adanya sighat, ijab, dan qabul, yaitu kesepakatan antara rahi dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Yang kedua, dalam menjalankan transaksi gadai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu syarat akid, yaitu baik rahi dan murtahin adalah harus ahli tabaru, yaitu orang yang tidak boleh anak kecil dan harus berakal, tidak boleh gila, tidak boleh bodoh, dan orang yang terpaksa. Dan syarat yang kedua yaitu marhun bih atau utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, tetapi jika tidak dapat dimanfaatkan maka tidak akan sah. Dan syarat yang ketiga yaitu marhun atau barang harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Dan syarat yang keempat, sighat, ijab, dan qabul. Syaratnya adalah harus sighat, tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain. Dan yang terakhir ketentuannya, ketentuan dalam gadai syariah yaitu jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah. Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah tersebut, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan lagi sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan manfaat dan risiko dari reksadana serta ceritakan masalah yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang pertama yaitu berikut ini sejumlah manfaat yang ditawarkan reksadana syariah. Yang pertama, bersifat liquid. Dengan begitu, investor dapat membeli dan menjual dengan mudah selama jam perdagangan berlangsung. Investor yang menjual reksadana syariah jenis ini akan menerima hak pencairan uangnya. Dan yang kedua, nilai investasinya relatif terjangkau. Dan yang ketiga, jaminan halal akan ada pada perusahaan yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Dan yang keempat, tidak adanya biaya tambahan pada pembelian dan penjualan reksadana. Dan kemudian yang kedua, risiko-risiko yang terjadi pada reksadana syariah. Yang pertama, akan adanya perubahan terkait kondisi dan kebijakan ekonomi serta politik juga dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan. Yang kedua, berkurangnya nilai aksi bersih karena pergerakan efek di pasar atau perubahan suku bunga. Yang ketiga, risiko perusahaan gagal bayar sehingga berdampak pada nilai yang diinvestasikannya. Dan yang keempat, return yang tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah ini yaitu adalah masalah kelembagaan, kemudian hubungan investor dengan lembaga, kemudian kegiatan investasinya, dan kemudian mekanisme transaksi dan instrumen investasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.